Oke, baik dokter. Ya. Oke, silakan Dr. Agung Hara Wikrama untuk presentasi intravaskular hemorrhage. Terima kasih dokter. Ini share dokter. Izin share dokter. Guys, selamat malam, Dokter Iwani Riana, spesialis bedah saraf konsultan. Selamat malam senior-senior sekalian, selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan membawakan Sunday lecture bertema mengenai intraventricular hemorrhage. Ya, silakan, sudah jelas kok. Oke. Untuk pertama-tama kita mereview sedikit saja mengenai bagaimana anatomi dari ventricle itu sendiri. Di mana kalau pada otak tersebut terdapat 4 ventricle, di mana lateral ventricle yang ada 2, kemudian third ventricle, dan kemudian ada fourth ventricle. Di mana untuk padal ini terisi dengan cairan cerebrospinal fluid, di mana produksinya didapatkan dari choroid plexus, yang di mana choroid plexus itu berada pada lateral ventricle, kemudian third ventricle, dan juga di fourth ventricle. Arah atau aliran daripada cerebrospinal fluid ini sendiri diproduksi dari choroid plexus, kemudian dari lateral ventricle masuk kepada foramen Monro untuk menuju ke third ventricle, kemudian mengalir ke cerebral aqueduct untuk menuju ke fourth ventricle, kemudian ke central canal, keluar dari foramen Luska dan Magendie, dan akan akhirnya direabsorpsi kepada arachnoid villi atau red granulation. Untuk introduction daripada intraventricular hemorrhage itu sendiri dibagi menjadi 2, di mana pendarahan primer pada intraventricular hemorrhage ataupun secondary. Di mana secara primer pendarahan pada intraventricular hemorrhage bleedingnya atau perdarahannya langsung pada struktur-struktur yang membentuk daripada dinding-dinding ventricle ataupun ada lesi-lesi yang langsung berkaitan langsung dengan ventricle itu tersebut. Adapun yang secondary yang berasal dari bleeding dari parenchyma yang bisa saja mendiseksi sehingga sampai kepada intraventricle itu sendiri. Intraventricular hemorrhage ini adalah perdarahan pada ventricle yang hanya berada pada sistem ventricle yang pada otak. Di mana kalau primary intraventricular hemorrhage ini sangatlah tidak biasa atau sangat jarang, hanya di mana didapatkan 3% pada spontan intracerebral hemorrhage. Nah, di mana intraventricular hemorrhage ini biasanya ditemukan pada pasien yang secondary intraventricular hemorrhage atau intracerebral hemorrhage yang berasal dari intracerebral hemorrhage atau pada subarachnoid hemorrhage. Intraventricular hemorrhage itu bisa mengisi satu ventricle dan bisa menyebabkan clot dan juga menyebabkan hematosefalus pada yang berkumpul hemorrhage-nya. Jika terlalu banyak jika terlalu banyak clot-clot yang bertumpuk pada sistem ventricle akan bisa menyebabkan penumpukan dan menyebabkan terganggunya aliran daripada cerebrospinal fluid itu sendiri, hingga bisa menyebabkan terjadinya hidrosefalus dan juga meningkatkan tekanan intrakranial.
Di sini saya membahas bagaimana epidemiologi dari intraventricular hemorrhage ini. Biasanya pada pasien intraventricular hemorrhage ini biasa terjadi pada anak-anak, di mana biasa 12.000 kalau didapatkan di United States atau di Amerika, 12.000 pasien dengan prematur infant terjadi intraventricular hemorrhage setiap tahunnya. Di mana pasien yang biasanya terjadi intraventricular hemorrhage itu adalah pada neonatus, dan 50-75% pasien yang hidup atau yang bisa survive karena intraventricular hemorrhage bisa menjadikan jadi mental cerebral palsy, bisa menyebabkan cerebral palsy, hydrocephalus, ataupun terjadinya mental retardation. Pasien yang dengan terjadinya large IVH atau misalnya IVH yang besar, lebih dari 50%-nya mengalami prognosis yang buruk dan bisa menyebabkan kematian hingga lebih daripada 64%. Di sini juga dikatakan IVH lebih diasosiasikan pada spontaneous ICH yang disebutkan dari secondary IVH tersebut. Dan terlebih lagi IVH memang dikaitkan dengan prognosis yang buruk dan dengan 72% tingkat kematian. Apa saja etiologi daripada IVH itu sendiri? Tadi ada disebutkan primary dan secondary etiologi, di mana dari primary-nya bisa disebabkan karena trauma langsung pada intraventricular, aneurisma, vascular malformation, ataupun tumor. Yang biasanya tumor yang dikaitkan adalah choroid plexus tumor. Kalau kemudian dari secondary intraventricular hemorrhage itu sendiri, gara-gara tadi perdarahan intraparenkim yang menyebar sampai ke IVH, dan biasanya pada trauma juga bisa terjadi 35% pada cedera kepala sedang ataupun pada cedera kepala berat. Pada primary intraventricular hemorrhage, ini didapatkan pada pasien yang tidak ada bukti bahwa terjadinya ICH yang menyebar ke intraventricular, dan memang hanya berada pada intraventricle itu saja. Di sini bisa disebabkan karena adanya ruptur pada arteriol yang pada arteri yang di sekitar pada ventricle itu sendiri, atau pada pasien dengan kronik hipertensi. Bisa disebut IVH primary juga bisa disebabkan oleh bleeding disorder atau gangguan pembekuan darah, di mana penggunaan antikoagulan atau antikoagulan dan juga penggunaan fibrinolitik bisa menyebabkan terjadinya IVH. Dan tumor atau yang biasa menyebabkan perdarahan secara spontan pada intraventricular biasanya adalah malignan astrocytoma. Pada IVH dengan sekunder biasanya didominasi oleh karena hypertensive brain hemorrhage ataupun dengan ICH spontan. Ini biasanya didapatkan pada sekunder IVH ini pada sepertiga daripada pasien yang mengalami sekunder IVH. Dengan faktor risiko yang paling didominasi adalah kronik hipertensi, kemudian dengan penggunaan alkohol yang sangat moderate to heavy alcohol intake, dan penggunaan antikoagulan yang rutin. Nah, secondary IVH ini sendiri dikaitkan dengan ICH spontan yang sangat besar diameternya, menyebabkan midline shift, dan akan menyebabkan juga dikaitkan dengan prognosis yang buruk. Selain itu, IVH juga bisa disebabkan oleh aneurismal intraventricular hemorrhage, di mana ini biasanya pasien dengan aneurismal IVH ini akan 5-50%-nya akan memerlukan penanganan berupa VP shunt. Darah yang ada pada ventricular system ini
terisolir pada ventrikel keempat dan diasosiasikan dengan adanya juga SAH. Kemudian dapat terjadinya pada posterior circulation aneurisma yang di mana di dekat dengan fourth ventricular foramen-nya. Aneurisma itu sendiri bisa menyebabkan IVH jika pendarahannya itu masuk karena tekanan yang kuat bisa masuk ke dalam sistem ventrikel itu sendiri sehingga menembus daripada korteks itu dan hingga masuk ke dalam ventrikel. Pasien-pasien yang biasanya ada pasien yang mengalami pasien aneurisma yang mengalami IVH biasanya pada mengalami aneurisma yang berada pada anterior communicating artery aneurisma. Ya, di mana di sini disebabkan paling sering untuk terjadinya IVH. Dan juga pasien yang mengalami IVH itu sendiri dan mengalami aneurisma dikaitkan dengan prognosis yang buruk dan peningkatan TIK yang sangat cepat dan tinggi. Bagaimana jika terdapat adanya perdarahan pada ventricle, apa yang sebenarnya terjadi? Di sana terjadinya hemolisis, di mana terjadi dalam waktu hitungan jam dan akan stagnan dalam waktu 2 sampai 10 hari setelah terjadinya hemorrhage. Tergantung daripada size dan juga ukuran daripada hemorrhage-nya itu sendiri. Kemudian akan terjadi fagositosis. Di sini karena darah termasuk benda asing daripada yang tidak harusnya ada di ventricle, sel-sel peradangan akan mencoba untuk menghilangkannya. Contohnya adalah makrofag yang akan berusaha untuk menghilangkan sisa pendarahan itu. Namun karena makrofag akan mengeluarkan juga zat-zat antiinflamasi, zat-zat inflamatori ke sekitarnya akan bisa merusak, mengiritasi daripada arachnoid granulasi dan juga merusak arachnoid granulasi dan bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada reabsorpsi daripada CSF tersebut. Faktor risiko daripada IVH itu sendiri, di sini pasien yang sering mengalami itu adalah neonatus, di mana faktor risiko yang terjadi adalah pasien dengan prematuritas atau yang kurang daripada 32 minggu dan dengan berat badan yang lahir rendah dengan kurang daripada 1.500 gram, di mana mempunyai insiden pada pasien yang dengan rentang berat badan 500 sampai 1.500 hingga mencapai 26% dan prevalensi yang paling dan dengan tingkat kematian 15%. Kapan timingnya di sini didapatkan pada penelitian timing untuk terjadinya IVH pada pasien dengan prematuritas tersebut kira-kira di 5 hari pertama pasien lahir. Dengan pada hari pertama 50%, hari kedua 25%, dan hari ketiga 15%. Hingga sampai 1 minggu harusnya dapat pendarahan pada otak bayi atau infan bisa terdeteksi sampai hingga 90%. Faktor risiko yang lain adalah intrapartum asfiksia, terjadinya chorioamnionitis, hipoksemia, hiperkarbia, pneumotoraks, atau pulmonary hemorrhage. Di sini kenapa bisa terjadi pada infan lebih banyak? Di sini terdapat adanya fragilitas atau adanya fragile, gampang pecahnya daripada germinal matrix, vaskulatur daripada germinal matrix, sehingga terjadinya ada fluktuasi daripada pembuluh darah, tekanan darah pada otak akan menyebabkan ruptur pada vaskulatur tersebut. Fragilitas gampang pecahnya atau fragilnya dari germinal ini akan membuat terjadinya fibronectin di basal ini merupakan fibronectin di basal lamina yang sedikit dan terjadi berkurangnya GFAP ekspresi di astrocyte and feed-nya. Bagaimana patogenesis daripada germinal patogenesisnya ini? Pada
pasien dengan pada pasien yang prematur, germinal matrixnya di sini sangat terdiri dari neuron dan glia yang masih belum sempurna terdevelopnya. Di sini dengan germinal matrix yang sangat tinggi vaskularisasinya, tapi juga termasuk vessel-vessel yang juga fragile atau yang kecil dan gampang pecah. Jika terjadinya fluktuatif daripada tekanan darah tersebut, terjadinya hipoksia ataupun hiperkapnia ataupun asidosis pada pasien, terjadi perubahan cerebral blood flow yang berubah-ubah dan akan membuat stres atau pressure pada vaskulatur dari germinal matrix ini sendiri. Karena ini terus masuk suatu hal yang fragile atau yang gampang pecah, tidak kuat menahan perubahan dari cerebral blood flow, ini akan membuat gampang pecahnya daripada vaskulatur itu sendiri. Bagaimana gejala-gejala daripada IVH itu? Primary IVH ataupun spontan IVH bisa menyebabkan terjadinya tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala yang tiba-tiba, muntah-muntah, dan perubahan atau penurunan kesadaran. Dapat terjadinya kejang, kemudian dapat penurunan kesadaran yang tiba-tiba dan sangat cepat, dan bisa saja terjadi kematian yang tiba-tiba. Dapat terjadinya hidrosepalus atau penumpukan CSF. Kemudian kalau misalnya clinical feature in children, itu secara umum tadi, ini kalau misalnya pada anak-anak, biasanya tidak terlalu terlihat atau asimptomatik pada pasien-pasien bayi. Dan sangat sering untuk tidak ditangani atau tidak dilihat oleh klinisi. Namun bisa dilihat juga dengan menggunakan ultrasonografi pada pasien-pasien yang dengan prematuritas yang memiliki risiko IVH yang tinggi. Di sini kalau misalnya didapatkan pada pemeriksaan laboratorium atau fisik, dapat terjadinya penurunan yang cepat pada level hematokrit yang tidak bisa dijelaskan. Didapatkan adanya hemorrhagic shock ataupun anemia pada pasien. Kemudian dapat ditemukannya anemia, metabolic acidosis, glucose instability atau naik turunnya glukosa, respiratory acidosis, kemudian bisa terjadi apnea langsung, hipotonia, dan stupor juga bisa terjadi pada pasien infan yang memiliki intraventricular hemorrhage. Pemeriksaan fisik yang ditemukan yang berkorelasi dengan tanda-tanda ini dengan adanya poor perfusion, ditemukan oleh tapkipnea, hypotonus, dan kemudian penurunan kesadaran. Kemudian kalau untuk gejala-gejala pada orang-orang dewasa ya didominasi dengan nyeri kepala, kemudian muntah atau vomiting, adanya penurunan kesadaran, hemiparesis, extraocular movement atau abnormalitas, bisa terjadi kejang, ataksia, atau nuchal rigidity. Pemeriksaan radiologik yang dilakukan untuk mengetahui IVH biasanya digunakan adalah CT scan. Dan dengan non-kontra CT scan merupakan modalitas utama yang cepat yang bisa untuk mendeteksi adanya IVH. Biasanya pada pasien-pasien yang memiliki nyeri kepala yang hebat dan secara tiba-tiba seperti terjadinya stroke. Darah yang terlihat pada intraventricle itu akan terlihat seperti hyperdense atau lebih putih daripada parenkim otak atau sekitarnya, dan biasanya dapat terlihat pada occipital horn pada ventricle. Atau dapat juga dilihat kalau misal terlalu banyak adanya blood atau darah-darah akan dapat mengisi ventricle dan juga akan membuat terjadinya serpihan-serpihan sampai terlihat adanya serpihan-serpihan dari pembuluh darah yang pecah atau bisa disebut juga dengan CAS ini. Dapat terjadi ada tanda-tanda hydrocephalus, pembesaran ventricle,
tapi juga harus dapat dibedakan dengan hidrosepalus karena ada ex vacuo yang disebabkan karena atrofi daripada otak itu sendiri. Pemeriksaan MRI juga bisa dilakukan untuk mendeteksi daripada IVH ini jika dan lebih sensitif terhadap pendarahan yang disebabkan oleh masih sedikit pendarahannya atau masih tidak terlalu terlihat pada CT scan. Kemudian untuk grade dan scoring pada IVH itu sendiri bisa dilakukan pada di sini didapatkan adanya papil classification. Pada papil classification ini dilakukan pada pasien dengan pasien neonatus atau infant karena paling sering IVH terjadi pada pasien dengan infant dan dengan prematur, dan papil classification ini dilakukan dengan menggunakan ultrasonografi. Yang terjadi dari grade 1, 2, 3, dan 4, di mana semakin tinggi grade-nya dikaitkan dengan mortalitas dan juga mortalitas yang tinggi. Kemudian kemudian ada grade dan skor dengan menggunakan modified grade score dengan maksimum skornya 32 poin. Di sini guna daripada grade score itu sendiri adalah untuk menghitung atau untuk sebagai prediksi dari functional outcome daripada pasien dengan memiliki IVH. Dan dapat dikatakan pasien dengan dengan grade score sendiri juga bisa dilakukan apakah diperlukan digunakannya IVD atau tidak. Manajemen daripada IVH itu sendiri, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya IVH. IVH contohnya seperti kalau misalnya aneurisma lakukan Anderson repair, kalau AVM atau tumor akan dilakukan tumor excision ataupun AVM. Karena hypertensif kita akan melakukan blood pressure control atau menurunkan mengontrol tekanan darahnya. Dan kalau misalnya dikarenakan oleh bleeding disorder, kan kita koreksi terlebih dahulu bleeding disordernya. Dan juga penanganan daripada IVH itu sendiri adalah penanganan komplikasi daripada yang disebabkan oleh IVH itu sendiri. Seperti penanganan hidrosepalus jika terjadi penumpukan cairan CSF yang berlebihan dengan menggunakan EVD. Pasien yang dengan menggunakan EVD biasanya digunakan pada grade score 4 dan 5, di mana dengan skor IVH-nya bisa dapat dilihat apakah memerlukan EVD atau tidak. Pasien dengan grade score-nya lebih dari 13 dan pembesaran atau dilatasi daripada force ventricle itu sendiri sangat diperlukan atau misalnya sangat mengindikasikan untuk memerlukan adanya EVD karena sudah terjadi CSF sirkulasi CSF yang terganggu. Manajemen daripada IVH itu sendiri sebelum melakukan surgery pasti menggunakan koreksi oleh hal-hal lain seperti anemia, apakah terjadi acidosis ataupun hypertension. Apakah pasien juga memerlukan ventilator support dan apakah terjadi pada pasien yang neonatus pada contohnya adalah kalau misalnya mengalami perburukan kondisi atau penurunan kesadaran yang sangat cepat. Dulu sempat dilakukan lumbar puncture, serial lumbar puncture untuk mengeluarkan CSF, namun sudah tidak diindikasikan lagi kembali. Kemudian dapat dilakukan lamid untuk mengurangi CSF production. Dan bisa digunakan pemberian ventriculostomy sebelum dilakukan definitive surgical drainage atau PH itu sendiri sequelae pada mengalami prematuritas, di mana biasanya
pasien dengan IVH itu sendiri bisa menyebabkan hidrosepalus dengan peningkatan lingkar kepala, kemudian dapat karena sebab hidrosepalus ini karena didapatkan karena adanya reabsorpsi yang berkurang, kayak ada inflamasi yang diakibatkan oleh darah pada arachnoid granulation. Tapi sampai saat ini belum ada hydrocephalus post hemorrhagic ini belum ada tindakan yang bisa menyebabkan intervensi yang bagus yang baik untuk pasien dengan sequelae post hemorrhagic hydrocephalus ini. Pasien dengan IVH juga bisa menyebabkan periventricular leukomalacia, di mana di sini didapatkan karena terlalu lamanya berkurang dari CSF yang harusnya bersirkulasi dengan baik di ventricular system. Kemudian periventricular leukomalacia ini bisa menyebabkan nantinya menjadi porencefali atau enggak, kalau secara harafiahnya bisa dijadikan menyebabkan lubang pada otak itu sendiri. Periventricular leukomalacia ini juga bisa menyebabkan terjadinya dysplastic dysplasia, efek pada visual field-nya, dan juga cognitive impairment atau daya pikir yang berkurang. Sekian presentasi dari saya mengenai intraventricular hemorrhage. Mohon arahannya dokter dan teman-teman. Senior-senior sekalian. Baik, terima kasih Gung Hara. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan atau komentar tentang IVH, silakan. Selamat malam dokter. Izin bertanya dokter. Ya, silakan bertanya ke Gung Hara. Izin bertanya kepada dokter Muhara, mohon dijelaskan pada pasien-pasien dengan IVH, apakah semua kita lakukan grade dan scoring dari namanya yang modified grade score itu? Kemudian pada pasien-pasien IVH, apakah mutlak selalu dilakukan pemeriksaan USG atau tidak? Terima kasih dokter. Yo, silakan Gung Hara. Ya, terima kasih Dwiki untuk pertanyaannya. Kalau misalnya dilakukan dengan pemeriksaan USG untuk pasien dengan IVH, apakah mutlak atau tidak? Ini bukan termasuk mutlak atau tidak. Ini termasuk pilihan modalitas daripada pemeriksaan CT scan, di mana pemeriksaan USG ini kalau pada pasien dengan pasien neonatus termasuk adalah modalitas yang aman untuk bayinya, yang seperti kita tahu bayi tidak bisa bergerak. Biasanya kalau dengan pemeriksaan CT scan harus dilakukan dengan pembiusan atau pendampingan anestesi, dan USG sendiri bisa lebih cepat lagi mengetahui kalau misalnya saja ada IVH atau intraventrikular yang masif dan harus dilakukan tindakan harus perlu langsung tindakan. Tapi ini bukan sesuatu hal yang mutlak. Ini salah satu modalitas untuk pencitraan tambahan radiologis yang bisa kita pikirkan digunakan. Kemudian tadi pertanyaan lagi satu ya? Tadi sempat dijelaskan untuk pemeriksaan USG itu. Kapan indikasi kita lakukan pemeriksaan USG tersebut? Ya, kalau misalnya USG itu kan tadi saya bilang salah satu modalitas tambahan. Itu biasanya pada pasien-pasien dengan prematoritas yang kita curigai adanya IVH. Kembali lagi kita lihat bagaimana tanda-tanda IVH pada neonatus yang agak sulit untuk diketahui
kemarahan dapat terjadi di salah satu kita kan terjadinya IVH dan kita akan lakukan USG tersebut. Halo. Terus satu lagi tentang Oke, grab score. Tentang penggunaan modified grab Dr. Dwiki, score. tadi untuk grab score apa pertanyaannya nggih? Ya, pertanyaannya tadi. Oke, dokter. Kurang jelas Dr. Wiki, itu terputus-putus suaranya untuk mengenai pertanyaan mengenai grab score-nya. Izin mengulang dokter. Untuk yang pertanyaan grab score itu apakah pada semua pasien IPH wajib kita scoring dengan grab score atau pada kasus-kasus tertentu saja dokter? Terima kasih dok. Di sini saya ingin mencoba menjawab. Pada dasarnya scoring itu membantu kita untuk mengambil keputusan jika pada area abu-abu. Di sini dikatakan pada grab score itu sendiri lebih daripada 13 dengan poin tersebut lebih daripada 13 dan ventrikel keempatnya mengembang ataupun sudah penuh sangat diindikasikan untuk dilakukan EVD. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan grab score itu tersebut. Apakah harus ada suatu mutlak itu akan dilakukan atau tidak? Itu juga bukan suatu hal yang mutlak. Jadi scoring itu adalah membantu untuk kita mengambil keputusan apakah ini harus diperlukan tindakan pemasangan EVD atau tidak. Kalau menurut saya seperti itu dokter, mohon arahan dan ini ya dokter. Ya, sebaiknya semua pasien yang sudah diketahui ada IPH dihitung modified grab score ya. Jadi itu sebagai tadi pertimbangan untuk dilakukan EVD apa tidak. Ya. Kadang untuk residen harus belajar grab score ya. Tapi tetap nanti pilihan assessment berikutnya tentu berdasarkan hasil scan. Sudah mulai ada tanda hydrocephalus atau tidak. Tapi juga disarankan memang pada bayi-bayi prematur yang mengalami IPH dapat juga tidak dilakukan EVD ataupun tidak dilakukan pimpinan kecuali memang ada tanda-tanda peningkatan keikan, misalnya dia terjadi pembesaran kepala atau mulai tanda-tanda hydrocephalus. Ya, untuk residen sebaiknya memang harus mulai mengaplikasikanlah penggunaan modified grade score ya pada pasien-pasien IPH. Oke, ada lagi pertanyaan? Selamat malam dokter. Selamat malam dokter Gohara. Izin saya Adi Pandita dari Residen Bedah Umum. Izin bertanya, tadi saya sempat dengar IVH ini kan faktor risikonya terjadi pada bayi prematur. Untuk kasus pada bayi prematur itu, tindakan apa yang bisa kita lakukan setelah kita lakukan modified score dan dilakukan USG? Tindakan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Mohon arahan untuk semua. Oke, terima kasih Dokter Pandita atas pertanyaannya. Setelah ditemukan memang adanya IVH dan ditemukan memang IVH tersebut menyebabkan gangguan pada absorpsi daripada cerebrospinal fluid, menyebabkan hydrocephalus dan bisa menyebabkan penekanan pada otak sehingga keluar klinis terjadi penurunan kesadaran dan membuat pasien tidak sadar. Tindakan yang bisa dilakukan adalah diversifikasi daripada liquor itu sendiri.
salah satu pilihannya bisa dipasang atau digunakan dengan EVD atau dengan menggunakan dengan langsung pemasangan VP-shunt itu sendiri. Jadi yang dilakukan pada pasien dengan pasien neonatus dengan IVH itu bukan penghentian pendarahannya, atau memang pada dasarnya seperti itu, bukan penghentian pendarahannya, tapi pada hidrosefalusnya, ada pada komplikasi di mana tidak bisanya diserap CSF tersebut, atau cerebrospinal fluid itu tidak bisa diserap, sehingga harus dilakukan diversifikasi daripada liquor itu tersebut. Terima kasih dokter, memohon arahannya. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pasien yang dicurigai ada intraventricular hemorrhage, dilakukan USG, terbukti ada IVH, dihitung TRAP score-nya lebih 13, dan bisa dilakukan EVD. Ya. Yang sering dilakukan pada bayi prematur adalah EVD, jarang langsung dilakukan shunt. Di EVD dulu, dilihat responnya, jadi ada kemungkinan dia dilepas EVD-nya tanpa dilanjutkan ke shunt. Pada bayi-bayi prematur masih ada kemungkinan ya, tapi IPH-nya menjadi diserap ataupun IPH-nya sis. Terus apa lagi tadi? Oh ya, kalau memungkinkan untuk di CT scan, tentu modalitas berikutnya dilakukan adalah CT scan total. USG itu untuk awal saja atau untuk screening, kita melihat ada tidaknya IPH. Ya. Kalau untuk melakukan tindakan tentu idealnya kita CT scan kepala. Nah, tentu dari pediatrik juga akan tetap mengatasi kelainan-kelainan atau mengatasi masalah di akibat pendarahan itu, misalnya jadi anemi, jadi hal-hal lain di pediatrik secara medikal. Kita yang melakukan surgikalnya, yang pilihannya bisa FPD. Jadi tetap diatasi. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Gonghara. Baik, saya rasa cukup dulu ya, karena saya akan ada bicara. Jadi, terima kasih kepada Dr. Dede dan Dr. Agung Utama sudah mempresentasikan Sunday lecture-nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Selamat malam dok.